Baik, teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di praktikum SBD untuk pertemuan ke-11 ya teman-teman ya. Mungkin sembari kita menunggu rekan-rekan yang lainnya, mungkin kita bisa mengawali dulu kelas kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk hari ini saya juga maklum ya teman-teman ya. Tadi saya menunggu agar teman-teman apa namanya eh, peserta ini ya partisipannya itu agar lebih banyak. Tapi saya juga maklum teman-teman ini sudah menjelang minggu mau Lebaran gitu ya teman-teman ya. Jadi kemarin saja sedikit cerita kayak intermezzo aja ya teman-teman ya. Dan hari ini mungkin saya juga tidak terlalu lama nanti biar teman-teman juga ini ya, maksudnya biar teman-teman mungkin nanti bisa melanjutkan aktivitas karena saya cukup maklum, saya juga kelas online kemarin Jumat teman-teman dan mengalami hal serupa ya. Jadi pikirannya teman-teman pasti udah mikirnya udah libur, libur lebaran gitu. Jadi tidak konsen gitu ya. Saya juga maklum teman-teman. Tapi agar kita tidak ada hutang gitu ya teman-teman ya. Tetap saja kelas ini saya berharap juga kita tetap menjalankan ya sesuai jadwalnya ya teman-teman ya. Biar kita nggak repot-repot cari pengganti gitu ya. Kecuali memang mungkin kalau saya biasanya kelas yang memang harusnya libur, istilahnya besok ya, kan besok itu belum libur ya, hari Selasa masih hari kerja, dihitungnya baru yang Rabu dan seterusnya itu kan masih dihitungnya sudah masuk libur ya. Nah, libur itu supaya setelah nanti saja ya, setelah Lebaran gitu. Nah, di sini kemarin juga sama kayak teman-teman ya kondisinya. Jadi satu kelas kayaknya udah sepi banget teman-teman. Saya suruh diskusi itu juga udah kayak nggak konsen banget gitu. Saya juga maklum teman-teman dan mungkin yang lainnya juga udah pikirannya udah nggak konsen gitu ya. Jadi saya maklum nanti kita tidak terlalu panjang. Nah, silakan mungkin bagi yang sudah hadir, mohon untuk mengisikan daftar hadirnya ya di attendance yang sudah saya buat di topik 11 teman-teman ya. Untuk bukti kehadiran karena berhubung untuk hari ini saya tidak bisa meminta ini ya tanda tangan secara langsung ke teman-teman ya. Biasanya kita melalui presensi di kertas, nanti mohon diisikan ya di attendance. Kemudian kemarin kalau tidak salah saya sedikit buka dulu ya bagian leads-nya ini sebentar. Untuk yang pertemuan 10 kemarin kan saya juga lupa ya, mungkin dan tim dosen juga lupa ya untuk menyertakan tempat untuk submission. Jadi nggak apa-apa, silahkan untuk yang pertemuan 10 dibuat untuk belajar saja. Kemudian yang pertemuan 12 nanti saya minta berhubung teman-teman juga libur gitu ya. Nanti sembari mencoba saja latihannya gitu teman-teman. Silahkan ya. Nanti sekaligus mungkin mempersiapkan untuk yang ini ya, saran saya untuk berkelompok berdasarkan temennya aja. Dan di sini saya minta untuk yang latihan di pertemuan 11 nanti berkelompok saja. Jadi untuk mempersiapkan nanti proyek akhir teman-teman. Jadi istilahnya katakanlah teman-teman mencicil gitu ya store prosedur pada pertemuan 11 gitu ya. Nanti dengan timnya. Seperti biasa seminggu sih. Biar teman-teman ada tambahan nilai ya. Karena kalau tidak salah sudah saya cek ya teman-teman ya. Untuk penilaiannya saya nggak tahu. Kalau di teman-teman bisa kebaca atau belum gitu. Karena memang belum keluar hasil nilai akhir. Namun untuk nilainya sudah saya input ya di sistem gitu. Ya, semoga sih tidak ada masalah ya teman-teman ya. Harapan saya sih teman-teman bisa memenuhi saja apa yang memang dimintakan gitu ya, sehingga tidak ada nilai yang kosong gitu. Baik, kita masuk dulu ke materinya. Sebentar, saya izin share screen. Kita bahas aja teman-teman sebentar, tapi tidak terlalu lama. Saya juga maklum, teman-teman mungkin kalau di Jakarta jatuhnya panas sekali ya. Bagi teman-teman yang sedang puasa juga kayaknya masa-masa kritis karena sudah masuk di ini ya 2/3 menjelang berbuka. Jadi pasti kalian juga udah tenaganya nggak kayak ini ya masih di pagi hari gitu ya. Jadi nggak masalah kita nggak usah terlalu lama. Kita sedikit ulas dulu materinya sebentar. Sebentar ya. Saya share screen-nya semoga sudah terlihat ya. Ada Word materi kita di dalam Word. Sebentar. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Materinya terkait dengan store prosedur. Kemarin rekan-rekan sudah belajar bersama, namun kemarin kita di kelas fisik ya, di lab,
untuk mempelajari terkait dengan store prosedur. Nah, kemarin sudah ada latihannya, tapi kami juga lupa ya membuat tempat submission. Jadi saran saya nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman mencoba dan silakan mungkin disimpan di ini ya storage masing-masing gitu ya. Kalau misalkan teman-teman butuh untuk mempelajari sehingga teman-teman bisa mengecek kembali. Baik, kita sedikit mengulas terkait dengan dasar store prosedur ya di sini. Nah, untuk store prosedur, kemarin rekan-rekan sudah belajar meng-create ya, membuat si store prosedur itu sendiri. Nah, pada saat ini teman-teman sudah masuk di bagian yang kedua. Di bagian kedua, di sini adalah sedikit beberapa tambahan sintaks terkait dengan store prosedur sebagai tambahan kelengkapan ya atau varians terkait dengan ragam di sini ya, sintaks-sintaks yang berkaitan dengan store prosedur. Nah, di sini teman-teman coba diperhatikan ya. Pada awal di sini kita mengulas sedikit sintak yaitu untuk menghapus ya prosedur yang tersimpan. Jadi kemarin teman-teman membuat meng-create, sekarang misalkan teman-teman diminta untuk menghapus ya. Nah, teman-teman di sini untuk menghapus store prosedur yang telah tersimpan, kalian bisa menggunakan ini ya, sintaksnya drop prosedur gitu ya untuk menghapus prosedur yang tersimpan. Nah, secara struktur teman-teman bisa melihat ini adalah struktur sintaksnya. Jadi drop, kemudian prosedur, boleh ditambahkan if exist gitu, langsung saja nama dari store prosedur yang kalian buat. Misalkan di sini contoh penerapannya adalah drop prosedur, misalkan kebetulan saya beri nama ABC. Kemudian boleh juga teman-teman menggunakan if exist tambahannya jika ada misalkan ya, jika terdapat prosedur tersebut dihapus gitu ya, diminta untuk di drop, dihapus. Kemudian ini adalah untuk yang menghapus. Kita lanjut ke bagaimana mengubah prosedur yang tersimpan. Nah, untuk yang pengubahan atau memodifikasi prosedur, mohon diperhatikan ya di sini ya, untuk cara mengubah prosedur di MySQL, teman-teman. Nah, di sini ada yang akan jadi catatan untuk kita semua ketika mempelajari store prosedur, tetapi untuk modifying ya, untuk mengubah. MySQL tidak mengizinkan perintah apapun untuk mengubah prosedur di MySQL. Jadi ketika teman-teman sudah membuat, teman-teman ini ya memiliki potensi yang sangat kecil untuk melakukan perubahan gitu ya. Layanan yang tersedia di dalam MySQL tidak mengakomodir hal tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa nih mengubah, namun yang diubah hanya karakteristiknya ya di sini. Nah, di sini menyediakan perintah yang digunakan untuk mengubah, namun yang kita perbolehkan hanya ini, teman-teman. Mengubah karakteristik ya, saya kasih warna hijau, karena yang diperbolehkan hanya karakteristik. Nah, perintah ini dapat mengubah lebih dari satu perubahan prosedur, tetapi tidak mengubah parameter atau isi yang tersimpan dari si prosedur tadi. Jadi secara struktural, si prosedur sulit ya untuk diubah gitu. Namun ada beberapa karakteristik yang teman-teman bisa lakukan perubahan. Nah, jika kita ingin membuat perubahan, teman-teman harus membuat ulang. Nah, di sini teman-teman jatuhnya akan melakukan drop ya, menghapus dan juga meng-create prosedur baru. Nah, untuk mengakomodir tadi ya si apa namanya? Modifying yang tidak bisa ya dilakukan kalau memang secara struktur dari prosedur tersebut. Nah, di sini misalkan teman-teman akan menerapkan ya perubahan karakteristik prosedur. Di sini teman-teman bisa menggunakan alter sama ya dengan perubahan kalau kita kenal ketika mengubah struktur ya dari database ataupun tabel, teman-teman bisa menggunakan alter. Namun untuk alter di sini alternya jatuhnya adalah karakteristik ya teman-teman ya, bukan prosedur yang diubah. Nah, karakteristik teman-teman bisa menggunakan comment penambahan komen misalkan, kemudian language, content, dan yang lainnya ya, security dan sebagainya. Ini adalah beberapa karakteristiknya. Misalkan kita ingin menambahkan komentar, tadinya tidak ada, teman-teman tambahkan ya. Nah, di sini dengan menambahkan komentar melalui ini ya, sintaksnya alter. Nah, contohnya di sini seperti ini. Awalnya belum ada, teman-teman tambahkan ya perubahan yaitu dengan alter prosedur, get merit student ya. Ini adalah ngambil data student yang nilainya bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian kasih komen nih misalkan. Kalau komen by default teman-teman bisa kasih teks terserah teman-teman ya. Di sini adalah salah satu contoh saja. Komennya misalkan it display all the record, akan menampilkan semua record data gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah mengeksekusi pernyataan, nanti kita dapat memverifikasinya menggunakan kalau tadi sudah ya, teman-teman bisa show create procedure ya.
tadi ya namanya yang merit student tadi. Nah, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman akan melihat ya strukturnya, misalkan kita tes ini ya teman-teman ya, ada namanya ini ya, comment it display all record. Nah, ini ya yang ada tanda merahnya ini adalah komen ya, pesan yang ada di dalam si store procedure gitu yang teman-teman ingin munculkan satu pesan tertentu. Nah, ini adalah contoh modifying namun modifying karakteristik ya dari store procedure. Teman-teman kasih komen misalkan. Nah, kemudian ada sedikit catatan juga terkait dengan implementasi tadi, store procedure, teman-teman. Nah, teman-teman untuk melakukan tadi kan di sini ya, kalau kita melihat catatan, kita tidak bisa melakukan perubahan untuk prosedur di dalam MySQL. Nah, nanti misalkan ya teman-teman ingin ini ya, ngulik, mencari tahu lebih banyak gitu ya, belajar sendiri boleh teman-teman. Kebetulan nanti kalau tidak salah ketika teman-teman akan bekerja dengan database, ada salah satu tools namanya MySQL Workbench. Kebetulan kalau untuk di kita ya, di FIK sepertinya tidak dikenalkan. Saya juga belajar sendiri teman-teman ya, MySQL Workbench ketika kuliah. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan mau belajar yang lain itu boleh. Jadi nambah pengetahuan kalian gitu ya. Testing gitu sendiri gitu nggak apa-apa gitu. Misalkan nanti kan bisa diskusi dengan teman atau bahkan kadang-kadang kalau misalkan error teman-teman kan bisa mencari juga info-info dari forum-forum misalkan di internet itu kan ada ya. Kadang-kadang kalau misalkan error seperti ini apa sih solusinya gitu ya. Jadi silahkan boleh diskusi atau mungkin dengan dosen ataupun apapun, pokoknya katakanlah sumber untuk pengetahuan tidak melulu di kelas gitu teman-teman. Silahkan apa ya istilahnya, menggali lebih banyak gitu ya pengetahuan. Nah, salah satunya adalah MySQL Workbench teman-teman. Di sini itu bisa untuk membuat gambar ini ya, apa namanya, relasi antar database itu juga bisa. Kalau saya pribadi bentuknya hanya lebih menarik aja teman-teman dibandingkan kalau misalkan kita pakai yang, Sampipi ya. Nah silakan nanti kalau penasaran seperti apa gitu. Biasanya ada tutorialnya kalau misalkan teman-teman mencari di YouTube ya. Nah untuk MySQL Workbench teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah interface dari MySQL Workbench di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan salah satu fitur yang berfungsi untuk melakukan tadi modifikasi dari store procedure. Namanya nanti teman-teman ketika membuat ini ya store procedure ada namanya alter store procedure. Sehingga ketika teman-teman menggunakan tools yang lainnya dimungkinkan untuk melakukan modifikasi dari store procedure. Hanya saja ketika kita menggunakan SAMPP untuk update ini ya, edit dari store procedure yang secara fisik store procedure-nya tidak dimungkinkan ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mencoba nih kalau mau coba MySQL Workbench. Kemudian nanti silahkan ya, kalau di sini kayaknya saya tidak munculkan lebih banyak ya terkait dengan menunya, nanti teman-teman mungkin akan dihadapkan di ini ya, perubahan, store prosedurnya seperti apa, nanti teman-teman bisa mencoba silahkan. Ini cukup menarik dan biasanya kalau dulu saya masih ingat teman-teman, Sakila ini juga dari saya belajar gitu ya teman-teman ya. Saya belajar itu sama kayak kalian ya, D3 itu saya mulai 2011 gitu. Di belajar database ya antara 2011, 2012 gitu ya teman-teman ya. Sakila ini ada, ini juga database teman-teman, itu yang sering dipakai untuk belajar gitu ya. Baik, tadi nanti teman-teman bisa mengeksplor ya si MySQL Workbench kalau teman-teman tertarik. Kalau ini kalau seingat saya adalah, open source ya, jadi tidak perlu berbayar, sehingga teman-teman bisa mendownload dan langsung menginstal gitu. Kemudian menyesuaikan aja. Kalau secara sintaks sama sih teman-teman ya, hanya saja di sana, user interface dan opsinya sepertinya layanannya jauh lebih banyak. Nah, silakan kalau penasaran nanti bisa mencoba. Kemudian kita lanjut teman-teman. Ada pula, fitur untuk mendaftar prosedur yang tersimpan. Tadi kita melihat bagaimana memodifikasi ya, yang terakhir, kita lanjut ke mendaftar prosedur yang tersimpan, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman telah membuat beberapa prosedur, kemudian teman-teman ingin panggil beberapa daftar prosedur yang telah kalian buat gitu, dari satu database. Nah, silahkan bisa menggunakan show prosedur. Nah, kalau misalkan teman-teman tambahkan status di sini ya, ada ya menggunakan tambahan status atau mungkin teman-teman akan menambahkan beberapa condition gitu ya. Silakan. Ini bisa ya, contohnya show prosedur status, kemudian bisa beberapa condition yang menyesuaikan dari data teman-teman gitu ya. Ada where search condition, DB-nya apa, misalkan classic model ini juga sering digunakan. Nanti kalau tidak salah ketika kita belajar ini ya, function itu nanti teman-teman akan menggunakan classic model.
Classic model itu ini ya, isinya database terkait dengan kendaraan ya, vehicles ya, kendaraan-kendaraan di dalam showroom kalau nggak salah itu. Cukup banyak datanya, cukup agak gede juga ya database-nya gitu. Kemudian nanti bisa menggunakan ini ya, pattern matching, konsep pattern matching. Nah, silahkan teman-teman bisa menerapkan yang telah kalian pelajari pada semester pertama. Kalau tidak salah ya, sudah dikenalkan kan ya pattern matching, kesamaan karakter ya yang ada di dalam namanya gitu ya biasanya. Kemudian di bagian kedua, kalau tadi kita bicara basicnya ya terkait dengan store prosedur, nanti teman-teman akan menghubungkan ya dengan beberapa konsep yang kalian pelajari kemarin untuk materi terkait dengan store prosedur. Mungkin kemarin kita sudah belajar ya percabangan ada if ya, kemarin sedikit disinggung terkait dengan if, kemudian ada pula ya sedikit looping juga kalau tidak salah seingat saya. Kemudian di sini teman-teman kalau misalkan ya nanti ingin memodifikasi dengan menggunakan case, silahkan ya. Jadi percabangannya teman-teman switch dengan case itu silahkan. Jadi kalian punya percabangan mau diubah dengan case bisa dimodifying seperti ini adalah struktur penggunaan case-nya ya. Sedikit mengingat kembali saja, ini adalah simple flow dari case ya. Nah, sama ya teman-teman ya kayak percabangan biasa kan ya kayak if cuman dia dengan struktur case. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan beberapa opsi kan ya, sama kayak percabangan kan secara konseptual. Nah, silakan ya nanti teman-teman misalkan mau menggunakan case. Nah, di sini tadi namanya apa nih? Nggak dikasih nama ya ininya. Nah, ini misalkan menggunakan store prosedur ya. Store prosedur namun di sini menerapkan dengan case. Seperti ini adalah contohnya teman-teman ya, create prosedur get customer shipping. Dia menggunakan apa nih? Dua parameter ya teman-teman ya. Sedikit kita ingat kembali penggunaan parameter. Kemarin kan kita memiliki tiga ya. Ada in, ada out, dan kombinasi in dan out. Nah silakan teman-teman bisa kombinasikan ketika menggunakan store prosedur ya. Nah, di sini masuk ke bikin badinya. Nah, tapi di sini hati-hati. Kalau di sini teman-teman tambahkan penggunaan implementasi dari case-nya ya. Misalkan teman-teman akan menentukan ya implementasi dari case dengan select country dari customer country ya, pilih negaranya dari country atau negara dari si customer-nya. Nah, nanti teman-teman akan menentukan misalkan pemanfaatan case-nya. Misalkan kalau ada di beberapa negara, misalkan cabang dari si ini ya, customer-nya ada di beberapa daerah misalkan ya. Kita tentukan mungkin daerah 1, 2, dan 3, misalkan USA, Kanada, dan selanjutnya mungkin berapa hari pengiriman. Nah, ini adalah contoh penerapannya ketika menggunakan case. Nah, silakan nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian ini adalah call. Sedikit mengingat kembali juga, call ini sudah teman-teman pelajari kemarin ya, bagaimana cara memanggil setelah si store prosedur dibuat ya, nanti menggunakan call. Ini menggunakan tadi ya, si store prosedur yang dibuat, get customer shipping. Nah, get customer shipping langsung ya, yang 122 shipping ya. Ini adalah 2 hari ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah search untuk case statement. Nah, ini juga bisa ya. Terserah sih teman-teman, ini nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk membuat case-nya. Tapi saran saya sekaligus untuk mempersiapkan teman-teman dalam menyelesaikan proyek akhir. Jadi kalau bisa saran saya untuk yang pertemuan 11 bisa teman-teman karena saya minta nanti saya kasih keterangan ya. Bisa didiskusikan berdasarkan tim ya. Kalau bisa saran saya berdasarkan tim proyek akhir. Jadi sekalian bikin ini ya draftnya untuk yang beberapa komponen di proyek akhir yang berkaitan gitu ya. Kebetulan kita sedang belajar store prosedur. Kemudian ada pula yang menggunakan looping ya. Nah, looping di sini sama dengan looping yang kemarin ya. Jadi teman-teman akan ulang ya beberapa kondisional tersebut. Nah, di sini nanti silahkan ya teman-teman ya. Loopingnya boleh diimplementasikan berdasarkan mungkin baik kasusnya teman-teman ya. Silahkan misalkan di sini ya, di sini ada ketika ada bilangan tertentu ya, dia akan menentukan. Nah, ini nanti bisa teman-teman sesuaikan. Misalkan kemarin kan sudah membuat ya, saya juga membaca beberapa tulisan dari teman-teman. Hati-hati ya, kemarin ada juga yang submit tapi bukan dari proyek akhir ya. Jadi saya mohon maaf ya, nilainya juga saya sesuaikan apa yang kalian submit gitu. Kalau kemarin teman-teman mungkin sudah mempersiapkan, tinggal dilanjutkan saja.
apa yang sudah teman-teman buat draft kemarin gitu ya, tinggal dikembangkan apa komponen yang kita pelajari pada pertemuan, hari ini gitu ya misalkan. Jadi nanti ketika teman-teman pas di, proyek gitu ya, tidak terlalu terburu-buru. Misalkan tinggal kurang komponen-komponen yang kurang aja gitu. Yang lainnya sudah teman-teman cobakan ya pada, pertemuan berjalan gitu. Kemudian ada juga while loop. Untuk looping mungkin teman-teman akan menemukan ya bebas ya, teman-teman boleh pakai loop yang biasa gitu ya. Kemudian nanti misalkan dengan while loop, kemarin kalau nggak salah ada while juga ya contohnya. Nah ini adalah flow-nya, silakan ya nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk mengimplementasikan ya tadi ya. Ada penggunaan while, loop biasa, while, kemudian ada repeat juga. Nah, silahkan ya teman-teman boleh nanti ini ya, berkreasi mana yang akan kalian gunakan gitu ya. Dari yang kasus kalian mungkin lebih saya sarankan untuk menyesuaikan masing-masing kasus sehingga tidak terlalu memberatkan ketika akhir ya nanti pas mungkin proyek akhir kita tentukan paparan dan sebagainya mungkin teman-teman tidak terlalu terburu-buru. Nah, ini untuk repeatnya. Kemudian yang terakhir ada penanganan kesalahan atau error handling. Jadi misalkan, di sini ada satu konsep ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti mungkin di dalam, ketika teman-teman belajar di web programming, nanti untuk error handling biasanya kalau teman-teman sedang mengisi web itu ada namanya notifikasi atau proses verifikasi. Misalkan teman-teman mengisikan password. Password itu kurang misalkan ada huruf besar, huruf kecil. Nah, itu kan ada biasanya notifikasi. Nah, di sini sama ya konsepnya untuk error handling. Jadi misalkan teman-teman nanti akan melihat adanya satu error gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini akan menunjukkan untuk menangani pengecualian atau kesalahan di dalam store prosedur. Nah, di sini declare action handler contoh handler pada store prosedur ya. Misalkan dia akan membuat create tabel supplier. Nah, di sini nanti akan mengisikan ya, insert kemudian return ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dibuat salah ya, nanti teman-teman misalkan ada duplicate key, ada pesannya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan ya di sini ya. Kalau misalkan ada duplicate key, dia akan menunjukkan ada pesan duplicate key gitu ya. Jadi misalkan teman-teman sudah input 2 data serupa gitu ya, datanya sudah masuk. Teman-teman input lagi gitu ya, misalkan dengan ID serupa. Nah, misalkan teman-teman berikan di sana pesan ya, sudah ada atau duplicate ya, gitu. Boleh, seperti itu adalah contoh ya handling. Jadi misalkan data serupa, nah itu juga bisa. Handling ini nanti bisa menyesuaikan saja kondisional, tapi kita lihat ya karena formatnya adalah database, jadi kondisionalnya adalah berkaitan dengan data ya. Misalkan contohnya adalah duplicate key gitu ya. Kemudian misalkan, empty value boleh atau tidak, nah itu misalkan teman-teman akan menggunakan pengecekan, nah silakan, silakan bisa dikembangkan berdasarkan kasusnya saja sih, biar teman-teman bisa, lebih menyesuaikan ya, biar flow-nya itu lebih jalan ya dari kasus yang kalian angkat gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan ya. Ini adalah instruksinya, saya perbaiki ya teman-teman ya. Jadi untuk latihan pada pertemuan 11, saya minta secara berkelompok saja, sehingga teman-teman bisa sekaligus mempersiapkan ya untuk proyek akhir gitu ya. Silahkan ya, saran saya lebih ke ambil proyek akhir kalian saja. Jadi biar tidak nanti harus menyelesaikan proyek akhir di ini ya, minggu-minggu terakhir, namun teman-teman sudah bisa mulai dari pertemuan ke-11 gitu ya. Meskipun nanti libur juga silakan ya, diskusi dengan temannya bagaimana, diskusinya. Kemudian, ini kemarin sebenarnya bersesuaian aja teman-teman ya dengan materi pada pertemuan 10 yang kemarin ya sebelumnya. Kalau teman-teman mungkin sudah memodifikasi, sudah mencoba, nanti bisa disesuaikan dengan kasus masing-masing gitu ya. Kemudian tadi ya, ada sedikit request terkait dengan struktur yang diminta ya untuk latihan di pertemuan 10. Ada penggunaan drop, jadi silakan ya diberikan contoh untuk penghapusan dari prosedur. Kemudian alter ya, alter di sini silakan ya berhubung dengan menggunakan SAMPP MySQL-nya, silakan cukup tambahkan komentar saja kemudian dimunculkan komentarnya. Jadi nggak harus yang menggunakan MySQL Workbench. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencoba MySQL Workbench silakan. Tapi, tidak masuk di sini. Tapi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman, memodifnya pengen penasaran ya MySQL Workbench itu seperti apa. Kemudian show create prosedur. Silakan ya kalau misalkan nanti sudah membuat prosedur,
bisa ditampilkan ya prosedurnya. Kemudian yang hasil pembuatannya ya teman-teman ya. Ini kayaknya sama deh. Show create tuh sama ini sama deh. Kayaknya saya salah ini. Sama aja teman-teman. Di sini itu masuknya ke sini ya. Nah ini. Kayaknya ke double deh. Show prosedur ini harusnya. Sayanya yang double bikin ininya ya. Maaf ya ini ralat. Biar nggak ke double. Show prosedur aja nih teman-teman. Maksudnya prosedur yang udah dibuat gitu. Jadi kayaknya saya double deh waktu itu typo ya teman-teman ya. Jadi kita kan udah create ya. Jadi nggak mungkin kan show create kan sudah yang di created aja langsung di show prosedurnya aja. Kemudian prosedur menggunakan case. Nah, silahkan ya, kemarin kan kita sudah belajar ya bagaimana melakukan percabangan ya dengan if. Kan sudah ada di contoh di pertemuan 10. Nah, silahkan mungkin bisa disesuaikan dari kasusnya gitu ya. Untuk memodifikasi si if tadi, kalian bikin pakai struktur case gitu. Silahkan ya. Sama aja teman-teman ya, case atau if, tapi tinggalkan kalau case berarti kan opsi A, B, C gitu ya, tinggal dirunut ke bawah. Kalau if mungkin cara penulisannya ya agak sedikit berbeda. Kemudian looping, looping tadi kan ada 3 jenis ya, looping yang biasa, menggunakan while atau repeat. Nah, ambil aja salah satu teman-teman. Sama adanya error handling. Nah, silahkan ya, mungkin nanti bisa berdiskusi dengan timnya untuk memberikan ini ya, hasil dari store prosedur bagian kedua teman-teman ya. Jadi nanti saya nggak tahu, yang kemarin UAS tuh kayaknya sudah saya kasihkan ya ke teman-teman ya. Kalau tidak salah kan di sana diminta ada komponen store prosedur juga ya di dalam komponen yang anggap aja di sini adalah latihan ya nanti teman-teman untuk mempersiapkan proyek akhirnya. Seperti itu teman-teman ya untuk pertemuan 11. Mohon diisikan dulu untuk presensi kita hari ini. Saya juga maklum ya partisipannya juga tidak banyak karena banyak yang mungkin sudah pulang kampung, lagi perjalanan juga dan sebagainya, saya juga maklum teman-teman. Jadi silahkan saya minta tolong ya, saya geser dulu ke sini ya. Nanti teman-teman mohon diisikan ya attendance-nya gitu ya. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan terlewat pun gak apa-apa teman-teman, nanti saya isikan. Tapi sebagai bukti ya bagi yang bisa, mohon diisikan ya untuk kehadirannya gitu ya. Nanti ketika ada cross check biar saya ada buktinya kalau misalkan saya menjalankan kelas pada hari ini gitu ya. Baik, nanti untuk latihan bisa didokumentasikan di sini ya. Saya buatnya juga seminggu, teman-teman nggak usah buru-buru. Anggap aja persiapan untuk nanti, proyek akhir teman-teman ya. Jadi sejadinya nggak apa-apa. Tapi di sini kan tadi sudah ada beberapa contoh, silakan dimodifikasi berdasarkan kasusnya. Baik, saya kira seperti itu teman-teman ya untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman terkait pembelajaran kita hari ini? Sebentar, saya balik lagi aja ke sini ya. Bentar. Gimana? Untuk kelas besar juga ya teman-teman ya, saya sedikit menginformasikan dari info Bu Dekan kemarin pertemuan 10 sudah ada ya. Bu Dekan di pertemuan 10 untuk kelas besar, nanti kalau tidak salah insya Allah beliau request itu di pertemuan ke-14. Jadi teman-teman sebelum paparan kalau tidak salah biasanya pertemuan 15 itu adalah paparan final project gitu ya. Nah nanti kayaknya beliau minta sebelum final project untuk ada kelas beliau gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin akan ada instruksi atau mungkin hal-hal terkait persiapan nanti untuk proyek akhirnya ya di pertemuan 14 jadi kelas besar. Nah, saya kira demikian teman-teman ya info dari saya dan juga untuk yang kelas Bu Iin, mohon nanti ini ya menginfokan atau kontak langsung beliau gitu ya. Kalau tidak salah kalau untuk kelas yang lain sih beliau kayaknya available-nya malah setelah lebaran teman-teman. Jadi silakan nanti janjian saja ya. Karena untuk kelas teori mungkin nanti teman-teman akan dipandu oleh beliau. Jadi silakan nanti janjian sama beliau saja available-nya beliau kapan gitu ya biar lebih memudahkan. Yang tadi kelas besar sudah ya saya coba informasikan terkait, kelas besar untuk pertemuan 14. Saya kira seperti itu teman-teman ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Saya juga tidak ingin panjang lebar karena ini ya, kalian juga mungkin sudah ada yang sedang perjalanan pulang juga, jadi saya maklum. Kalau saya pulangnya besok teman-teman ya. Jadi sayanya masih bisa ini ya, mendampingi teman-teman di hari ini. Namun saya juga maklum sudah banyak ya yang sudah persiapan untuk ini ya, pulang kampung. Jadi saya maklum mungkin teman-teman sudah nggak fokus juga. Oke mungkin sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman ya untuk kelas kita hari ini? Nanti dilanjut saja dengan teman-teman yang bisa diskusi. Maksudnya di luar forum kelas nggak apa-apa?
Gimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk kelas kita hari ini? Semoga sih tidak ada masalah. Nanti misalkan di luar forum kelas ya, teman-teman boleh juga japri kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan ya. Kebetulan terlewat nggak di kelas gitu. Baik, mungkin sebelum kita ini ininya juga ingat tidak nanti mungkin sama dosen PA ya teman-teman ya. Kemarin ada SE untuk liburnya ya sampai kapan gitu. Jangan lupa nanti kalau tidak salah 8 Mei teman-teman ya. Saya takutnya lupa. Nanti minta ini ya, minta info dari dosen PA teman-teman ya. Jangan lupa nanti takutnya kelupaan. Tanggal 8 Mei kalau tidak salah untuk teman-teman baru mulai kuliah lagi. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa pastikan. Baik, mungkin sebelum kita tutup kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya boleh minta tolong untuk mengaktifkan kamera untuk mendokumentasikan saja teman-teman ya partisipan kita hari ini. Namun kalau nggak bisa nggak apa-apa. Cuman untuk ini aja. Nanti bukti dokumentasi yang bisa aja teman-teman. Ntar ya. Oke. Pesertanya juga dikit ya. Nah, itu ada foto keluarga, ada yang banyak banget tuh. Ada yang masih di kampus kah? Padahal di kita tuh sudah sepi sekali loh. Di Evika tuh tadi saya sepi sekali. Yang rame malah di sebelah teman-teman yang kedokteran tuh. Banyak. Yang di kita tuh udah sepi banget, nggak ada mahasiswa tuh dikit sekali, nggak ada mahasiswa malah kayaknya. Oke, saya hitung mundur ya teman-teman ya untuk dokumentasi kita hari ini sebentar. Baik, saya hitung mundur karena cuma satu slide ya. Sebentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, sebentar. Saya simpan dulu teman-teman. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya hari ini ya untuk pembelajaran walaupun hanya singkat. Nanti teman-teman bisa lanjutkan ya setelah Lebaran. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran bersama keluarga. Jaga kondisi ya. Saya cukupkan kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ya semua. Terima Ketemu kasih, Bu. setelah Lebaran. Selamat Makasih, Bu. Lebaran. Salam. Sehat juga, Kasih ya. Ibu. Saya tutup ya.